Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini untuk kalian semua ya teman-teman. Cerita kali ini berjudul tentang pernikahan gaib. Masih tetap sama dan ditulis oleh Manafila. Yang pada video kali ini merupakan part kedua dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya dan perhatikan baik-baik, persiapkan diri kalian juga karena ceritanya akan segera saya mulai. Berbarengan dengan memuncaknya perasaan damai dalam keheningan, mendadak terasa sebuah kekuatan dahsyat yang tidak tahu asal-asalnya. Hanya dengan sekali sentakan memelantingkan diriku hingga serasa terbang melayang-layang. Tubuhku tidak terasa memiliki bobot sama sekali. Sangat ringan sekali, seringan kapas yang terbawa hembusan angin. Atas keadaanku yang demikian, tiba-tiba saja aku panik bukan main. Takut jatuh terhempas dari sebuah ketinggian yang tidak terkira. Aku pun dibuat tercekam, cemas dan juga menggigil ketakutan. Aku terkejut bukan main ketika mendapati diriku selama ini tidak kemana-mana. Aku hanya di atas pembaringan saja, duduk bersila sebagaimana lazimnya sikap meditasi. Sungguh sebuah kejadian yang mengejutkan. Yang kukira aku telah pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu, kedua adikku, Om Bowo, serta sejumlah warga yang menghadiri acara tahlilan 7 hari kepergianku, ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Kenyataannya, aku tahu hanya di barak Kekastrianan Kadipaten Sekar Langit. Oh, rupanya yang barusan terjadi pada diriku hanyalah sebuah perjalanan astral belaka. Ya, hanya astral traveling belaka. Nenek moyang kita dulu menyebutnya Ngrokosukmo. Aku sudah kembali ke Kadipaten Sekar Langit. Sudah tidak lagi bersama ibuku, kedua adikku, dan pamanku. Duniaku di luar dunia mereka, duniaku dunia tidak kasat mata. Keberadaanku adalah ketiadaanku bagi warga dunia nyata. Dan sengayal apapun aku berusaha menunjukkan diri di hadapan mereka, maka hanya akan sia-sia belaka. Saat aku sedang merenungi diri, tiba-tiba terdengar denting-denting pening petikan senar-senar kecapi nun jauh di sana. Irama suara petikan itu berasal dari kolam yang terletak di komplek Keputren. Dari tempatku berada, terlihat olehku seorang perempuan berambut sebahu yang dibiarkan tergerai. Perempuan itu adalah Ayu. Ayu yang masih asik memetik senar-senar kecapinya ketika aku sudah dekat sekali dengannya. Aku berdiri sekitar 2 meter di belakangnya. Saking asiknya bermain kecapi, Ayu tidak menyadari kehadiranku. Irama instrumentalnya benar-benar mengalun lembut dan syahdu. Gila, permainan kecapimu benar-benar luar biasa. Aku sampai merinding loh mendengarnya, kataku memuji. Oh, Mas Dewangga, serga Ayu tanpa bisa menyembunyikan keterkejutannya. Maaf kalau aku telah membuatmu terganggu, ujarku sambil tersenyum. Oh tidak Mas Dewangga, tidak, tukas Ayu. Aku terkejut bukan main ketika mata Ayu terlihat berkaca-kaca. Meski begitu, ia masih memaksakan senyumannya untuk berkembang. Aku hanya, kata Ayu tidak berlanjut. Air matanya keburu runtuh, tetapi ia berusaha menyembunyikan dari penglihatanku dengan jalan memanglingkan mukanya dengan cara tiba-tiba sambil menyusut air matanya. Duh, apa yang membuatnya tampak bersedih seperti itu? Bisiku dalam hati bertanya-tanya. Aku seperti melihat mendung di wajah Ayu, muram sekali hingga seperti kehilangan cahayanya. Sebenarnya aku ingin bertanya apa sebenarnya yang telah membuatnya tampak sangat bersedih seperti itu. Setelah cukup lama terdiam karena tidak kunjung mendapatkan kata yang tepat untuk memulai pertanyaanku, lalu aku pun mencoba bertanya sekenanya. Boleh aku tahu apa sebenarnya yang membuatmu tampak bersedih seperti ini? Ayu menghela nafas panjang, seolah ada beban yang menyesak di dada.
Ia kembali menatapku, sorot matanya mengandung kedukaan yang dalam. Kalau boleh milih, tiba-tiba Ayu berkata, dengan tatapan matanya yang menerawang jauh. Iya, kalau boleh memilih, aku pilih tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Jika akhirnya hanya untuk terbuang seperti ini, lanjut Ayu bergetar. Terbuang? Terbuang bagaimana maksud kamu, Ayu? Tanyaku. Ya terbuang tak ubahnya sampah, jawab Ayu menukas getir. Kelahiranku di dunia nyata hanya untuk dibuang oleh orang tuaku. Aku dijadikan tumbal pesugihan tanpa aku bisa menolaknya. Mas Dewangga, di sini memang banyak sekali orang-orang seperti aku, dibuang oleh orang tuanya yang telah diperbudak nafsu menumpuk harta kekayaan dengan jalan yang pintas, yaitu pesugihan. Mendengar penjelasan Ayu, tiba-tiba ingatanku melayang ke masa silam. Wajah kawanku Salamun mendadak hadir di pelupuk lamunan. Ya, Salamun lah orang pertama yang memberitahu aku sesaat seusai prosesi pemakaman jenazah Ayu kala itu. Ingatanku akan hal itu pun serasa makin segar saja. Dewangga, sebenarnya yang dimasukkan orang-orang ke liang lahat tadi bukan jenazah, yaitu bukan jenazah Ayu. Tapi kamu ya jangan percaya begitu saja dengan perkataanku yang jelas. Tadi itu yang terlihat di mataku adalah batang pisang yang dikafani, bukan mayat Ayu. Mendadak terngiang-ngiang ucapan Salamun di telingaku. Dulu aku sama sekali tidak percaya dengan perkataan Salamun itu, meski ia memiliki kemampuan Adi Kodrati. Kini setelah mendengar pengakuan Ayu sendiri, tidak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayai ucapan Salamun. Diam-diam aku memuji kehebatan Salamun yang memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jangan-jangan kini aku ini tidak ubahnya Ayu, dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuaku. Tiba-tiba pikiranku nyeletuk seperti itu. Tetapi pikiran demikian tiba-tiba pula terberangus dengan sendirinya. Setelah sadar seperti apa sejatinya orang tuaku itu. Tidak mungkin orang tuaku tidak gila harta. Mas Dewangga sendiri tahu apa yang menyebabkan Mas Dewangga sampai tersesat di sini. Tanya Ayu membuyarkan lamunanku. Sampai sekarang aku belum tahu, Yuk. Jawabku berterus terang. Semoga ihwal kebenaran Mas Dewangga di sini tidak sepertiku, dibuang oleh orang tuanya sendiri. Sering aku bertanya-tanya, untuk apa aku dilahirkan jika hanya untuk dibuang? Terdengar getir sekali ucapan Ayu, sungguh sebuah paradoksal. Dilahirkan hanya untuk dibuang. Kehadiran anak seolah bukan lagi sebagai sebuah amanah, tetapi tidak lebih dari sampah. Sungguh aku tidak bisa menyangka dan tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya hati Ayu atas kenyataan tersebut. Tiba-tiba saja aku ingin menghibur Ayu, ya setidaknya membuat Ayu lupa sejenak atas kepedihan hatinya. Ayu, kataku membuyarkan lamunan Ayu. Aku sendiri masih bingung dengan diriku ini. Aku tidak tahu bagaimana hal ihwal hingga aku berada di sini. Tetapi aku ingin katakan kepadamu, dalam keadaanku yang seperti ini, rasanya tidak ada yang bisa aku perbuat kecuali berusaha bisa menerima kenyataan ini dengan terus mencoba untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Mas Dewangga, jika penyebab dari keadaanku di dunia tidak kasat mata ini karena kecelakaan, barangkali aku masih bisa seperti yang Mas Dewangga katakan itu. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa berdamai dengan diri sendiri jika keberadaanku di sini karena unsur kesengajaan? Orang tuaku, yang mestinya mengasuhku, mendidik dan juga membesarkanku dengan penuh kasih sayang, justru mencampakkanku sebagai tumbal pesugihan. Yang dikemukakan Ayu cukup bisa aku mengerti. Sesuatu yang dibuang memang identik dengan ketidakbergunaan. Barangkali ketersiaan itu yang dirasakan oleh Ayu. Hingga sulit sekali rasanya bagi Ayu untuk menerima kenyataan itu. Kedekatanku dengan Ayu pun dilihat oleh semua prajurit.
Secara refleks aku pun mengangkat wajahku, dan terlihat olehku Kanjeng Adipati Suryo yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Melihatku terkejut oleh keberadaannya yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku, senyumnya pun terkembang. "Dewangga," sapanya kepadaku. Sama seperti di dunia nyata, di sini pun juga ada norma yang kalau dilanggar akan ada sanksinya. Lanjut Kanjeng Adipati Suryo. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya, aku hanya bisa diam, sembari menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Apa sejatinya yang hendak disampaikan oleh Kanjeng Adipati Suryo kepadaku? Biar tidak timbul fitnah atas kedekatanmu dengan Ayu Diandra, segera selesaikan kasak-kusuk yang timbul di kalangan punggawa Kadipaten Sekar Langit ini dengan sebuah upacara peresmian, kata Kanjeng Adipati Suryo serius. Ucapan Kanjeng Adipati Suryo itu bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main dibuatnya. Aku pun sampai tidak bisa berkata-kata. Apakah aku harus katakan kepada Kanjeng Adipati Suryo kalau aku belum berkata apa-apa atas kedekatanku dengannya? Kataku di dalam hati. Aku berharap kalian akan menjadi pasangan yang bahagia, ucap Kanjeng Adipati Suryo dengan suara nyaris tercekat di kerongkongan. Aku semakin yakin saja bahwa sebenarnya Kanjeng Adipati Suryo mencintai Ayu, hanya saja ia berusaha menutup-nutupinya. Tetapi toh cinta memiliki kekuatannya sendiri untuk menunjukkan persemayamannya, sekalipun jauh di lubuk hati yang paling dalam. Seorang bijaksana tidak pernah menjadikan cinta sebagai penderitaan, sebab mencintai adalah kerelaan membuat yang dicintai bahagia dengan caranya sendiri, dan bukan membuat dirinya asal bahagia dari yang dicintainya. Aku akan segera perintahkan para punggawa di sini untuk menyiapkan pesta perkawinanmu. Aku akan bahagia jika kamu bahagia, Ayu, kata Kanjeng Adipati Suryo lebih kepada Ayu, hingga aku merasa kurang dianggap di situ. Tak urung kecemburuanku pun menggeliat oleh perhatian sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit itu kepada wanita yang aku cintai. Dan kamu, Dewangga, tanggung jawabmu adalah membuat Ayu bahagia, kata Kanjeng Adipati Suryo saat keseriusan hatiku hampir memuncak. Nada bicaranya lebih terasa sebagai perintah. Ya, perintah seorang raja kepada punggawanya. Hatiku berdesir. Aku pun berusaha meredam gejolak batinku. Sikap Kanjeng Adipati Suryo atas hubungan kami toh sudah cukup jelas dengan restu yang diberikannya. Sekarang pikiran dan juga tenagaku lebih aku fokuskan pada upacara peresmianku dengan Ayu. Dan aku melihat Ayu sangat bahagia sekali dengan hal itu. Mas Dewangga, kita sucikan cinta kita, kata Ayu kepada di suatu ketika. Tidak, Ayu, bukan kita yang mensucikan cinta kita, tugasku. Mengapa? Nah, Ayu ini kemudian terkejut dengan pernyataanku. Keanggunan cinta itulah yang mensucikannya. Tugas kita hanyalah merawatnya dengan baik, kataku kepada Ayu yang hampir saja kecewa dengan pernyataanku. Lalu, dengan apa merawatnya? Tanya Ayu kemudian. Satu sama lain saling menjaga hati dan juga perasaan, kataku tegas sekali. Ayu manggut-manggut pertanda mengerti dengan apa yang aku maksud. Tetapi kemudian tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tanganku kuat-kuat. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Aku pun bertanya-tanya penasaran, ada apa dengan Ayu ini? Mas Dewangga, katanya kepadaku tiba-tiba. Iya, ada apa, Ayu? Tanyaku penuh perhatian. Perkawinan kita akan menjadi penderitaan mereka. Jelas Ayu sungguh sangat mengejutkanku. Maksudmu apa? Mereka siapa? Banyak sekali, Mas Dewangga, banyak sekali. Iya, tetapi mereka itu siapa? Tanyaku masih tidak mengerti. Yang jelas bukan warga di sini, jelas Ayu. Lalu siapa? Aku makin bingung dengan jawaban Ayu itu. Penduduk alam nyata, Mas Dewangga. Mungkin di antara mereka ada keluarga kita. Lihat saja, sebentar lagi ada perintah dari Kanjeng Adipati Suryo buat warga di sini.
Mereka yang masih mempunyai keluarga di alam nyata akan diminta pulang ke rumah masing-masing keluarganya. Pulang? Tanyaku memotong perkataan Ayu. Ia pulang ke rumah masing-masing. Tetapi mereka tidak pulang seterusnya. Hanya sebentar saja setelah mengabarkan Kanjeng Adipati Suryo akan punya hajat, harus kembali lagi ke sini. Urai Ayu menjelaskan kepadaku. Mas Dewangga nanti bisa juga kok akan pulang, bertemu dengan ibu dan juga adik-adik Mas Dewangga. Kepulangan Mas Dewangga hanya untuk memberi kabar kepada keluarga Mas bahwa akan ada hajat yang sangat besar di sini. Setelah Mas Dewangga menyampaikan pesan Kanjeng Adipati Suryo agar ibu dan adik-adik Mas Dewangga hati-hati, Mas Dewangga akan balik lagi ke sini. Aku tersentak, aku sangat bersyukur dengan kebahagiaan ini. Sebab tidak sedikit orang yang mendadak menggigil ketakutan hanya dengan mendengar kata pulang. Bagi mereka yang ketakutan mendengar kata pulang, mungkin saja rumah bak neraka. Tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada ketentraman di dalamnya, tidak ada kehangatan di dalamnya juga. Tidak ada cinta di dalamnya. Rumahnya yang mestinya menjadi tempat istirahat yang nyaman, justru sebaliknya hanya bikin gerah hati, hingga tidak betah untuk berlama-lama tinggal di rumah. Aku bersyukur sekali tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Rumah justru selalu menjadi pembangkit kerinduanku saat aku sudah merasa sangat lelah dari penatnya rutinitas. Aku selalu ingin pulang ke rumah ketika merasa sudah terlalu lama meninggalkannya, dan kini tiba-tiba kerinduan akan rumah terpuncah. Bukankah kamu nanti juga akan pulang, Ayu? Tidak, Mas Dewangga, tidak. Mengapa, Ayu? Bukankah kita ini sama ya? Mas Dewangga salah. Kita ini beda, Mas. Beda bagaimana? Bedanya, aku berada di sini karena dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuaku, sedangkan Mas Dewangga tidak. Mungkin saja keadaan Mas Dewangga menjadi tidak kasat mata dan berada di sini karena tersandung oleh akar mimang. Aku tersentak. Penjelasan Ayu itu seolah merupakan sebuah jawaban atas teka-teki penyebab keberadaanku hingga tersesat di dunia tidak kasat mata ini. Bisa jadi yang dikatakan Ayu itu benar, bahwa penyebab aku menjadi bagian dari entitas gaib ini gara-gara tersandung akar mimang. Ayu, kataku setengah terpekik. Penjelasanmu itu telah memberikan jawaban atas teka-teki selama ini. Mengapa hingga aku tersesat di sini? Mungkin yang kamu katakan itu benar. Keadaanku sampai menjadi tidak kasat mata seperti ini pasti gara-gara tersandung akar mimang. Astaga, aku baru sadar kalau sudah mengalami kecelakaan supranatural, kataku kepada Ayu. Kini aku baru percaya akar mimang benar-benar ada. Bukan hanya karangan orang tua zaman dahulu yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anaknya yang suka keluyuran tanpa tujuan. Orang yang tersandung akar mimang tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Demikian yang pernah aku dengar dari ceritanya. Karena tidak bisa kembali ke dunia nyata lalu dianggap hilang atau kalap, keberadaannya tidak pernah bisa diketahui lagi. Aku berjalan hilir mudik di hadapan Ayu. Kukerahkan seluruh ingatanku untuk merekonstruksi bagaimana hingga aku tersandung akar mimang. Kubiarkan anganku melayang ke waktu-waktu yang telah aku lampaui. Tiba-tiba saja aku teringat sebuah tempat keramat yang terakhir aku kunjungi sebelum akhirnya seperti ini keadaanku. Sekarang aku ingat, Ayu. Tiba-tiba aku berkata kepada Ayu dengan nada penuh antusias. Ya, aku ingat sekarang. Ingat apa, Mas Dewangga? Tanya Ayu memotong. Pasetran Gondomayit. Mungkin disitulah aku tersandung akar mimang hingga keadaanku menjadi seperti sekarang ini, kataku sambil mengingat saat-saat terakhir aku berada di dunia nyata. Rupanya Ayu juga sudah tahu tempat keramat yang aku sebutkan itu. Tempat itu memang terkenal sangat angker. Aku kira sesuai banget dengan namanya. Tiba-tiba Ayu menyela. Yang dikatakan Ayu benar. Pasetran Gondomayit memang dikenal sangat angker. Masyarakat pesisir pantai selatan, tempat di mana Pasetran Gondomayit ini berada, cukup mengeramatkannya.
Hampir dalam setiap ritual larungan sesaji yang merupakan acara tradisi nelayan setempat, warga tidak pernah melupakannya. Mereka akan membuat sesaji khusus untuk dipersembahkan di tempat itu. Tiba-tiba ingatanku seperti tersegarkan. Kepergianku ke Pasetran Gondomayit kala itu tidak sendiri. Kami bertiga, aku dan juga dua kawanku yang sama-sama memiliki hobi memancing. Dua orang kawanku itu masing-masing bernama Ponco dan Harmoyo. Ya kamu percaya boleh, tidak pun bukan masalah buat kami. Yang jelas, aku dan juga Harmoyo sudah mengingatkan, tukas Ponco dengan mimik muka yang serius, hingga membuatku tertawa sendiri dengan sikapnya yang sepertinya hendak memaksa aku untuk mempercayai dengan apa yang dikatakannya itu. Iya, aku percaya, kataku pada akhirnya dengan nada masih setengah meledek. Entahlah mengapa, sampai dengan kepergianku untuk memancing di sekitaran kawasan Pasetran Gondomayit itu, aku masih sulit percaya untuk hal-hal yang beraroma gaib. Aku pun sampai heran dengan diriku sendiri. Padahal agamaku jelas-jelas mengajarkan bahwa selain menciptakan bangsa manusia, Tuhan juga menciptakan jin dan setan dan juga sifatnya yang gaib. Kini tidak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayainya, sebab aku telah mengalaminya sendiri. Tanpa sadar telah tersandung akar mimang. Pasetran Gondomayit menjadi saksi bisu atas semua itu. Aku hanya bisa menyesal. Mengapa dulu tidak menghiraukan perkataan dari peringatan Harmoyo dan juga Ponco? Kamu boleh percaya atau tidak, di kawasan Pasetran Gondomayit ini masih ada akar mimang yang suka menjadi sandungan buat orang-orang yang tidak percaya dengan penghuninya. Ucapan Ponco mendadak terngiang-ngiang. Yang dimaksud penghuni oleh Ponco tentu saja entitas gaib yang bersemayam di kawasan Pasetran Gondomayit. Ketika Ponco berkata demikian, ingatanku segera melayang tokoh pewayangan yang bernama Betari Durga. Nah, karena itulah secara spontan aku pun segera membalas ucapan Ponco itu secara selengean. Kebetulan Ponco, selama ini aku hanya bisa menyaksikan Betari Durga dalam pergelaran wayang kulit saja. Jika aku tersandung akar mimang, tentu akan bisa melihat sosok Betari Durga secara nyata. Nah, aku kira kesombonganku telah mendapatkan ganjarannya. Penyesalanku pun hanya sia-sia belaka, sebab semenyesal apapun aku, toh tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam nyata. Keberadaanku yang demikian ini membuat keluargaku menganggapku kalap. Aku sedih bukan main dan dengan kenyataan ini. Lebih-lebih ibu dan juga kedua adikku yang telah menganggapku sebagai tulang punggung keluarga. Mas Dewangga, tiba-tiba Ayu membuyarkan lamunanku. Sekarang kita tinggal menunggu perintah Kanjeng Adipati Suryo untuk pulang. Dan itu berarti kita harus berpisah ya Ayu. Tanyaku yang tiba-tiba sadar kalau kepulanganku nanti itu berarti harus meninggalkan Ayu seorang diri di Kadipaten Sekar Langit ini. Ya, karena antara aku dan juga Mas Dewangga itu ihwal keberadaannya di sini kan berbeda. Aku tidak mungkin pulang kepada keluargaku yang telah membuangku dengan menjadikan aku sebagai tumbal pesugihan. Apakah aku tidak bisa membawamu pulang kepada keluargaku, Yuk? Tanyaku dengan nada penuh harap. Mengapa Mas Dewangga tanyakan itu? Bukankah aku sudah menjadi bagian dari Mas Dewangga juga? Kata Ayu sambil menatapku tajam. Berarti kamu akan selalu bersamaku? Iya Mas Dewangga, aku akan selalu bersama Mas Dewangga. Kemanapun perginya Mas Dewangga, hanya saja tidak ada seorang pun yang akan tahu akan hal ini. Tidak seorang pun. Baik itu ibu dari Mas Dewangga ataupun adik-adik Mas Dewangga. Ya, mengapa begitu, Yuk? Ya, karena keberadaanku hanya bisa dirasakan oleh Mas Dewangga saja, tanpa bisa terlihat secara kasat mata oleh siapapun. Aku akan selalu bersama Mas Dewangga karena aku sudah merasa menjadi bagian dari Mas Dewangga sendiri. Sungguh sebuah ucapan yang sangat membahagiakan. Hatiku pun mendadak berbunga-bunga. Jiwaku serasa melambung tinggi ke angkasa. Yang dikemukakan Ayu itu, aku kira keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sungguh aku suka sekali mendengarnya.
Kalau memang harus begitu takdirnya, getaran keberadaanmu dalam diriku ini pasti akan selalu mententeramkanku yuk, kataku kemudian. Mas Dewangga, aku sudah ngantuk, kata Ayu tiba-tiba. Aku ingin kembali ke Keputren. Tetapi baru beberapa jengkal melangkah, tiba-tiba seseorang menyeru namaku dari kejauhan. Langkah kami pun tertahan hingga muncul Patih Jolang di hadapanku dan Ayu. Ada apa Ki Jolang? Tanyaku penasaran melihat tangan kanan Kanjeng Adipati Suryo itu tergopoh-gopoh menemuiku. Soal perkawinanmu dengan Ayu Diandra, jawab Patih Jolang serius. Sungguh aku tidak mengira kalau ternyata Patih Jolang sudah tahu tentang rencana perkawinanku dengan Ayu. Aku pun dibuat penasaran, karena rasanya hanya Kanjeng Adipati Suryo saja yang aku beritahu tentang rencana itu. Pemberitahuan itu pun terpaksa aku lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan restunya. Sebelum aku mempertanyakan rasa kepanasaranku itu, tiba-tiba Patih Jolang berkata, Kanjeng Adipati Suryo baru saja memanggilku. Aku diminta sebagai penanggung jawab upacara perkawinanmu. Patih Jolang, aku aturkan banyak terima kasih atas kesediaanmu mengemban tugas Kanjeng Adipati Suryo, kataku sambil menangkupkan telapak tanganku di dadaku sebagai sebuah ekspresi penghormatanku yang taksim kepadanya. Terima kasih. Patih Jolang tampak senang menerima penghormatanku, hingga ia pun berkata, ini sudah menjadi tugasku sebagai patih di sini, Dewangga. Besok kita semua akan mendapatkan dawuh atau perintah penting dari Kanjeng Adipati Suryo. Karena itu seluruh punggawa diminta kehadirannya di pendopo, kata Patih Jolang berikutnya kepadaku. Dawuh penting apa kira-kira? Tanyaku kepada Patih Jolang. Yang jelas terkait dengan perkawinanmu, Dewangga. Di sini perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting. Bukan sekedar lahirnya sebuah keluarga yang ditandai dengan peresmian hubungan suami istri, tetapi lebih dari itu, karena menyangkut pembaharuan yang terjadi di luar dunia kita. Pembaruan itu sendiri akan ditandai dengan sebuah kejutan yang membuat dunia di luar kita tergoncang, urai Patih Jolang sambil tersenyum. Perkataan Patih Jolang mengingatkanku pada pemberitahuan Ayu barusan. Tiba-tiba saja terbayang olehku sebuah bencana alam akan terjadi di dunia luar sana. Sebuah dunia tempat aku berasal, sebagai sebuah dunia di mana ibuku dan kedua adikku tertinggal di sana. Tiba-tiba aku mencemaskannya, dan kemudian ingin sekali rasanya segera menemui mereka untuk mengabarkan ini. Apakah aku harus membatalkan perkawinanku dengan Ayu? Hatiku pun mendadak gundah gulana. Aku pun mencoba berpikir keras setelah Patih Jolang berlalu dari hadapanku. Ya, jika ternyata perkawinan ini menimbulkan banyak kerugian, bahkan korban jiwa, untuk apa diteruskan? Aku pun mendadak dibuatnya bimbang. Tiba-tiba aku ingin membicarakan lagi rencana perkawinanku dengan Ayu. Tepatnya ingin membatalkan. Biarlah kami saling mencintai saja tanpa harus terikat sebuah tali perkawinan. Tetapi apakah Ayu mau menerima pembatalan ini? Batinku berperang. Setelah mengantarkan Ayu, aku pun langsung melenggang menuju barak kesatrian. Keseriusan hatiku terbuncah. Pikiranku sepertinya tidak mau beranjak dari hal ini, selain berkutat pada rencana perkawinan itu sendiri. Keinginan membatalkan perkawinan itu pun serasa terus merongrongku, hingga sulit sekali bagiku untuk segera memejamkan mata dan melupakannya. Belum sempat ku sampaikan keseriusan hatiku kepada Ayu, tiba-tiba aku sudah harus berkumpul di pendopo bersama sejumlah punggawa kadipaten Sekar Langit lainnya. Persis seperti yang telah dikatakan Patih Jolang kepadaku, hari itu Kanjeng Adipati Suryo akan memberikan dawuh atau perintah penting terkait dengan pelaksanaan perkawinanku dengan Ayu. Seperti kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan punya hajat mantu atau perkawinan. Saya sudah laporkan hal ini kepada Mbah Kelut,
kata Kanjeng Adipati Suryo membuka pembicaraannya kepada para punggawa yang sedang berkumpul di pendopo. Mendengar nama Mbah Kelut disebut-sebut, hatiku mendadak berdebar-debar. Peristiwa meletusnya Gunung Kelut yang selalu menghebohkan warga itu pun tiba-tiba membayang di pelupuk mataku. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, jika benar Kadipaten Sekarlangit menjadi bagian dari Gunung Kelut, sebenarnya posisinya berada di daerah sebelah mana? Tetapi sebelum mendapatkan jawabannya, tiba-tiba Kanjeng Adipati Suryo mengagetkanku. Dan kau Dewangga, sama dengan para punggawa di sini lainnya yang masih punya keluarga di dunia luar sana, tugasmu memberitahu keluargamu kalau akan ada hajat dan katakan kepada mereka agar hati-hati. Setelah itu, kamu balik lagi ke sini. Siap Kanjeng Adipati Suryo, kataku meluncur begitu saja, tanpa tahu bagaimana dan dengan apa aku harus pulang menemui keluargaku. Yang lainnya pun juga sepertiku, langsung mengiyakan saja dauh atau perintah Kanjeng Adipati Suryo tersebut. Padahal aku sendiri sebenarnya masih sangat bingung bagaimana caraku untuk bisa pergi ke dunia luar sana dan kemudian menyampaikan pesan Kanjeng Adipati Suryo itu. Sedang kalian para punggawa yang sudah tidak mempunyai keluarga di dunia luar sana, tugas kalian menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pesta perkawinan Dewangga dan Ayu Diandra. Ki Pati Jolang nanti yang akan membagi tugas kepada kalian. Siapa-siapa nanti yang harus mengambil beras di sepanjang pantai selatan dari ujung barat sampai ujung timur. Dan keperluan lainnya seperti minyak dan lain sebagainya. Ki Pati Jolang yang akan mengatur semuanya, kata Kanjeng Adipati Suryo kepada para punggawa Kadipaten Sekarlangit. Setelah perbincangan itu, aku memutuskan untuk menyingkirkan dan juga memikirkan itu semua. Terasa sangat penuh di kepala. Tenangkan hatimu Dewangga, tenangkan hatimu. Aku pun dibuatnya terhenyak. Bisikan itu seolah sebuah pencerahan yang sangat berarti. Aku pun tiba-tiba seperti mendapatkan sebuah petunjuk atas apa yang mesti harus aku lakukan. Segera saja aku rebahkan tubuhku di atas pembaringan. Perlahan ku katupkan mataku dengan lembut sambil mengambil napas dalam-dalam. Untuk beberapa lama napas tersebut aku simpan di dada, sebelum akhirnya aku hembuskan sembari membuang semua keinginan. Mengambil napas, menahan beberapa saat dalam rongga dada, membuang bersama semua keinginan-keinginan demikian, dan seterusnya secara berulang-ulang. Suara rileks pun berangsur-angsur aku dapatkan. Ketenangan syaraf-syarafku semakin kendor dan terus mengendur. Suasana hatiku terasa tenang sekali, sebelum akhirnya pintu keheningan terdengar berderit, dan aku pun seolah begitu saja melenggang di lorong kesunyian yang sangat damai. Tapi kemudian secara serta-merta aku pun dibuatnya tersentak oleh sebuah kekuatan dahsyat yang menggoncangkan tubuhku, hingga membuatku seperti terpelanting secara tiba-tiba dengan begitu ringannya. Sensasi berikutnya yang aku rasakan, tiba-tiba saja diriku seperti terbang melambung ke angkasa. Saat itulah kubuka mataku perlahan-lahan dan aku dapati diriku sendiri benar-benar terbang di awang-awang. Aku benar-benar seperti seekor burung yang sedang melayang-layang. Saat aku melihat ke bawah, tiba-tiba terlihat sebuah cahaya yang terang benderang. Mataku pun dibuat tidak berkedip menatapnya. Perhatianku tersita sepenuhnya oleh cahaya tersebut. Cahaya itu seperti memiliki daya hipnotis yang sangat tinggi. Tanpa sadar, aku pun tertawa dalam pusarannya. Tubuhku lalu menukik ke bawah dengan sangat cepatnya. Karuan saja aku pun dibuat panik bukan main. Aku menggigil ketakutan, hatiku sangat-sangat tercekam, sekujur tubuhku mendadak bersimbah keringat dingin. Yang terlintas dalam pikiranku, tubuhku pasti akan hancur berkeping-keping setelah terhempas dengan kecepatan luncur yang setinggi ini. Aku benar-benar dibuatnya ngeri dan sangat ngeri sekali. Tanpa sadar mataku pun mendadak terpejam rapat-rapat. Aku tidak ingin melihat kejadian tragis yang bakal terjadi pada diriku.
Aku mencoba pasrah saja, sepasrah-pasrahnya. Dan beberapa detik kemudian tiba-tiba tubuhku terasa terhempas dengan menimbulkan suara brak, hingga membuat mataku terbuka dengan sendirinya. Aku dapati diriku jatuh dari sebuah ketinggian dalam posisi terduduk. Sejauh mata memandang hamparan gelap yang terlihat, dan ketika ku buka mataku lebar-lebar, samar-samar terlihat pepohonan di sekitarku, tetapi kemudian semuanya menjadi lebih terlihat. Bukan hanya pepohonan di sekitarku saja, tetapi juga sekeping rembulan dan langit yang bertabur bintang ke bintang. Astaga, rupanya aku sedang berada di pekarangan seorang warga. Perlahan-lahan aku bangkit, seekor kunang-kunang terbang melayang di depan mataku. Cahayanya berbendar-bendar seolah memberikan ucapan selamat datang kepadaku. Sejenak ku biarkan tatapan mataku mengikuti kemana kunang-kunang itu terbang melayang. Kunang-kunang itu pun akhirnya lenyap dari pandanganku setelah terbang di balik rumpun pisang. Oh, di mana sebenarnya diriku ini ya? Dalam hatiku aku bertanya-tanya, sebelum akhirnya tanpa sengaja terlihat sinar lampu penerangan nun jauh di sana. Aku pun beranjak dari tempatku, kemudian melanggang menuju tempat di mana sinar lampu penerangan itu berada. Aku berharap bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Bergegaslah aku melangkah hingga semakin dekat dan semakin mendekatinya. Tetapi kemudian langkahku terhenti seketika. Dan bahkan aku ini bersembunyi di sebuah pohon mahoni ketika melihat beberapa orang yang ada di sekitar penerangan itu. Oh, rupanya lampu penerangan itu adalah sebuah pos kamling. Aku semakin yakin dengan di mana keberadaanku sekarang. Aku sudah berada di dunia nyata. Sebuah wilayah di mana kalau di Kadipaten Sekarlangit disebutnya dengan dunia luar. Rupanya aku sudah tiba dan saatnya mencari jalan pulang ke rumah untuk bertemu dengan ibuku dan kedua adikku. Kerinduanku untuk segera bertemu dengan mereka pun mendadak menggeliat, hingga tanpa sadar aku keluar dari persembunyianku. Selamat malam, sapaku kepada beberapa orang yang ada di pos kamling itu. Sapaanku ini tidak segera dijawabnya. Mereka seperti terpana melihat keberadaanku yang muncul di hadapannya begitu tiba-tiba. Astaga, dua orang yang diantaranya itu sepertinya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku mengenalinya. Tetapi, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh kepada dua orang yang perasaan telah aku kenal itu, seorang di antaranya mengejutkan aku dengan pertanyaan yang tanpa basa-basi. Bukankah kamu itu Dewangga? Tidak salah dugaanku, aku dan juga dia memang sudah saling kenal. Segera saja ku jabat erat tangan lelaki itu sembari aku berkata mantap. Iya, betul sekali. Aku memang Dewangga. Dan kamu Harmoyo bukan? Yang kusebut Harmoyo tersentak. Matanya menatapku aneh, tetapi aku tidak begitu mengindahkannya. Segera ku rengkuh tubuh Harmoyo dan ku peluk rapat-rapat dengan penuh kehangatan. Harmoyo diam saja, tidak bereaksi apapun, kecuali membiarkan diriku mengekspresikan rinduku setelah lama sekali tidak bertemu. Sungguh sebuah pertemuan yang tidak terduga-duga. Kemudian aku sadar, ada satu lagi yang aku rasa sudah sangat aku kenal. Dia adalah Ponco. Perhatianku pun segera aku alihkan kepadanya. Segera saja ku ulurkan tanganku kepada Ponco dan ku jabat tangannya erat-erat sebelum akhirnya ku peluk tubuhnya dengan penuh kehangatan. Sembari ku lepas pelukanku atas diri Ponco, aku pun berkata dengan penuh keakraban. Dan kamu Ponco kan? Seperti halnya Harmoyo, Ponco pun menatapku aneh. Ia seperti tidak bisa menyembunyikan keheranannya kepadaku. Di hadapan Ponco dan juga Harmoyo, tiba-tiba aku pun dibuatnya canggung. Ya bagaimana tidak canggung jika tiba-tiba saja aku yang sudah merasa mengenalinya seolah dibiarkan saja. Hanya dilihat saja, itu pun dengan pandangan mata yang aneh. Mengapa kalian diam begitu? Tanyaku memecah kebekuan. Keduanya tersentak. Ponco dan juga Harmoyo saling pandang sebelum akhirnya meluncur ucapan Ponco secara tergagap. Oh, tidak, karena selama ini kami menganggapmu telah hilang sejak kita mancing bersama dulu.
Ya, benar sekali yang dikatakan pojok itu, sahut Tarmoyo. Bahkan banyak sekali yang menganggapmu, maaf, kalap di pantai laut selatan. Mendengar kata kalap, mendadak hatiku berdesir. Haruskah aku katakan yang sebenarnya kepada mereka tentang diriku dan juga keadaanku? Jangan pernah katakan keadaan yang sebenarnya atas dirimu pada siapapun. Tiba-tiba, seperti ada bisikan suara yang melarangku untuk mengatakan keadaanku yang sebenarnya, dan aku pun entah kenapa tidak berani melanggarnya. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini menjadi channel yang jauh berkembang menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe, untuk kalian yang baru mampir, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk maafkan saya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Dan mungkin pembawaan saya terlalu bagaimana, entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.